Halo guys, balik lagi sama gua. Kenapa videonya dibuat ulang? Karena gua gak pakai Almet kemarin. Sebenarnya gua udah buat video ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, gua udah ulang videonya di situ. Ya, ya karena gua nggak pakai Almet kemarin, jadi ngulang lagi bro. Jadi hari ini sudah gua pastikan sudah memakai Almet. Sudah pakai Almet, sudah aman. Langsung saja kita mulai. Gak usah banyak cincong, bacot. Tidak perlu lagi ya. Ya, kita mulai ya. Yes. Oke, Ih, anjir. kita mulai aja ya. System operation. Ya, UTS tentang sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Nah, bertanya-tanya, apa ya sistem operasi ini? Sistem operasi atau OS adalah jembatan perangkat lunak fundamental yang menghubungkan dan mengelola interaksi antara perangkat keras, hardware, dan aplikasi perangkat lunak software yang ada di dalam komputer atau laptop kita. Peran sentral OS bertindak sebagai penerjemah antara instruksi pengguna dan komponen fisik mesin, mengatur alokasi sumber daya, memori, CPU, dan perangkat IoT, menyediakan antarmuka interface ya, antarmuka interface agar pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Jadi apa sih itu sistem operasi gitu kan? Itu adalah sebuah jembatan. Ya, apa namanya? Jembatan yang menjembatani antara hardware dan software. Jadi adalah jembatannya itu. Seperti halnya kalau kita ingin melakukan sebuah proses apa ya? Proses printer gitu kan, karena kita kan masukin hardware lewat PC. Nah, si OS akan menerjemahkan kode yang ada di printer dan membuat perintah di dalam softwarenya. Dan selanjutnya itu adalah fungsi kunci sistem operasi. Apa sih fungsi kunci dari sistem operasi ini? Nah, ada banyak sih sebenarnya. Ya, aku cuma ngambil 4 aja. Yang pertama ada manajemen sumber daya, manajemen file, antar muka pengguna, pengendali perangkat keras. Ya, itulah manajemen sumber daya. Apa sih itu manajemen sumber daya? Nah, jadi setiap komputer, laptop atau MacBook gitu, ya perangkat yang bisa menjalankan OS itu punya sumber dayanya, dan dia akan melakukan pemrosesan sumber daya, di mana OS itu akan membuat apa ya bilang ya, apa namanya, membatasi membatasi antara sumber daya. Misalnya CPU menggunakan sumber dayanya segini, dia batas tuh untuk CPU segini, untuk RAM, untuk VGA, untuk pas ini. Terus manajemen file. Apa sih manajemen file? Nah, pasti kalian kan pernah tahu buka File Explorer. Nah, itulah salah satu contohnya. Ketika kalian membuat file, arsip. Nah, itu salah satu apa namanya? Fungsi dari OS. Dia bisa membuat file, dia bisa meletakkan file, bisa menyimpan file, bisa memproses file, bisa mengarsipkan file, dan melindungi file tersebut agar tidak terjangkit dengan virus. Dia bisa melindunginya jika kalian mengaktifkan Windows Defender di Windows ataupun di
OS lainnya, Defender OS gitu kan. Antar muka pengguna, apa sih antar pengguna muka ini, maksudnya apa ya? Seperti namanya antar muka, berarti itu adalah tampilan tampilan dari OS itu sendiri. Apa sih tampilan dari OS itu gitu kan? apakah apakah dia warna-warni kan, apakah dia warna biru, warna merah, nah gitu. Tampilannya itu seperti Windows, tampilan seperti Windows itu tampilannya di bawahnya toolbar, toolbar, ada tasknya di bawah, ada logo Windows yang bisa diklik, nanti ada menunya, terus ada tombol search, terus ada shortcut dari aplikasinya, dan di kanannya itu ada uh, seperti menampilkan info internet, suara, jam, dan yang lain-lainnya seperti itu. Dan layarnya itu kalau misalnya nggak mau ada shortcut, bersih pun nggak masalah itu kan. Dan jadi clean, dia tampak clean seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini adalah nah itu tadi adalah bagaimana tampilan dari Windows itu sendiri ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah ini ada tampilan dari Windows itu sendiri. Nah iya, beginilah tampilan Windows itu, sangat simpel, sederhana ya, tidak perlu banyak terlalu apa-apa. Nah terus pengendalian perangkat keras. Apa sih pengendalian perangkat keras ini? Kalau dari pengertian yang kita baca, ada mengolah driver untuk mengoperasikan peripheral printer keyboard. Jadi setiap kalian memasukkan perangkat keras, misalnya kita masukkan printer tadi yang seperti gue bilang, cara masukkan printer, apa yang cowok nih? Nah itu pasti di OS-nya, di mana di OS-nya, entah diletak di mana, atau di mana, entah dia nyari internet bisa, atau memang undi ya kan, nggak tahu, pokoknya di suatu tempat di OS dia menginstal driver dari si printer ini agar bisa digunakan ya. Makanya kalau masukin perangkat baru, nah di kanan bawah itu tempat facecam 2, nah itu adalah nanti muncul install driver sukses kalau dia sukses. Nah kalau nggak sukses, nanti dia akan muncul cannot find driver. Nah kalian klik aja, nanti akan muncul, kalau mau bisa di search di internet, di web, tinggal kalian download, udah selesai. Nah dia mengelola dua driver nih, semua driver dia ada seharusnya, kalau nggak korup ya pasti ada semua driver dia ada. Nah cuman ya tergantung lah, kalau kalian mau drivernya yang versi berapa, dia mungkin ke banyak opsi ya, adanya opsi default aja. Terus lanjut ke slide berikutnya ya, contoh sistem operasi populer. Siapa sih yang gak kenal Windows gitu kan? Siapa sih, orang mana yang gak kenal Windows kan, begitu kan? Kalau kalian tanya gue juga, gue kenalnya Windows. Nah ya, semua orang ditanya kenalnya Windows. Kenapa sih Windows ini bisa begitu kenal? Karena Windows itu OS yang ya dibilang mudah sih, mudah ya, mudah banget, mudah buat diinstal, mudah buat di crack, mudah buat dibajak gitu kan, pokoknya mudah. Dan UI-nya itu sangatlah gampang dipelajari gitu. Ya misalnya anak kecil pun bisa bahkan maininnya ke Windows itu, bisa anak kecil. Tapi ada satu, apa namanya, Windows ini akhir-akhir ini entah kenapa mereka sedikit aneh ya, sedikit aneh. Mereka membuat sebuah perubahan yang seharusnya nggak seharusnya mereka buat gitu. Kalian tahu kan, kalian tahu tentang Windows 11 ya kan, itulah Windows 11 gimana. Ya itu adalah salah satu kekurangan dari Windows akhir-akhir ini ya. Sepanjang itu mereka baik-baik aja. Setelah setelah
Windows menonaktifkan update dari Win 10 dan mereka akan masuk pada Win 11. Nah itu menurut gua aneh sih, karena ya aneh karena Windows Windows 10 tuh banyak penggunanya, kenapa enggak mereka jaga ini Windows 10 tapi tetap kembangin ini Windows 11 agar bisa bersaing sama Windows 10. Jadi ketika mereka ingin mematikan Windows 10, mereka udah punya penerusnya nih yang lebih baik dari Windows 10. Ini enggak, Windows 11 belum teruji baik. Nah sekali gue tekankan belum teruji baik ya, sekali gue tekankan kan terlalu banyak bug, terlalu banyak nge-stuck lah, bukan karena nggak mumpuni, bukan karena dari hardware kita, tapi karena mereka memaksakan agar itu bisa dimainkan secara lebih gede kan, tapi kita memainkannya sangat-sangat terbatas gitu loh. Ya spek kita tuh dianggap mereka tuh udah cukup kuat, tapi ternyata kita memaksakannya. Ya nggak salah juga kenapa mereka nggak buat yang lebih ringan dari Windows 10 gitu loh. Kenapa mereka harus buat yang lebih berat, sedangkan fiturnya tuh tetap sama aja, cuma bedanya mereka ada copilotnya. Dan ya yang kemarin, yang update kemarin nih, gue dengar mereka menambahkan sebuah fitur di mana kalau misalnya kalian ngoding ya atau buat apa nggak tahu, mereka mereka ada ngide, tak datang dari mana kan, mereka ngide bahwasanya nanti itu jadi para programmer seperti kita kita ini yang nggak bisa bergerak bebas lah karena nanti adanya pembatasan dari apa sih programmer gitu kan, mereka nggak bisa memberikan akses bebas dan bahkan nggak bisa dijalani gitu kan aneh gitu. Ulang ngebaca nggak bisa lagi nanti, ngeprogram juga nggak bisa, jadi pakai apa kan. Ya kalau Windows ingin tetap seperti itu ya mereka bakalan rugi besar sih kata gue, dan mereka akan jauh lebih rugi besar jika mereka menonaktifkan Windows 10 ini. Semoga enggak, kalau mereka Windows 10 dan mereka terus mengejar Windows 11 yang kayak gitu kondisinya, nah gue pasti 100% orang bakal lari ke Linux, 100% programmer akan lari ke Linux. Kalian gak percaya, lihat saja nanti kalau decision yang diambil sama Microsoft itu jelek dan membuat Windows sangat-sangat rugi, ya lihat saja Linux pasti akan jadi super duper populer di kalangan semua orang. Kalian lihat saja nanti kalau nggak percaya. Klasifikasi berdasarkan bangun. Jadi OS tuh banyak. Ada yang bisa single user, ada yang bisa multi user. Kalian nggak pilih kalian mau yang enggak sih. Yang yang untuk kita tuh single user, yang biasa kita pakai Mac, kayak Mac, Windows. Nah itu tuh ya single user. Yang tepatnya hanya satu orang yang bisa make, kan fokus aja nih pada satu orang, satu user kayak gua aja, nggak yang lain-lain, nggak bisa punya gua dimainin dia, nggak bisa. Ataupun sebaliknya nggak bisa satu untuk satu gitu kan, nggak satu untuk semua, itu nggak apa sih, satu untuk satu tuh gimana ya bilangnya, sangat susah sih bilangnya. Satu untuk satu itu kayak satu orang satu, tapi ya maksudnya nggak bisa mengelola ini gua nih, caranya gitu sih. Dan misalnya gua punya desktop Windows kan, nggak bisa mengelola punya gua perangkat lu gitu ya. Seharusnya gitu ya tinggal user. Iya seharusnya ya, enggak emang gitu ya, punya gua nggak bisa lu kelola, punya lu nggak bisa gua kelola. Kalau multitasking, multi user berarti banyak nih, semuanya bisa gunakan, semuanya bisa pakai fiturnya, apanya semua bisa pakai. Kayak Linux, nah Linux sih, Linux paling apa ya, ya kalian tahu lah,
Linux semua orang bisa pakai, semua orang bisa edit dan menjadikannya OS baru. Mereka bisa ngambil sistemnya, mereka bisa ngambil ininya, mereka bisa aprik, terus mereka buat OS baru dengan base Linux. Ya kalian tahu lah, Linux itu banyak versi, bukan hanya Linux. Linux banyak, ada yang blind on, ada yang udah, ada yang apa, ada yang terserah. Bukan maksudnya namanya bukan terserah ya, maksudnya ya banyak lah beredar. Tapi base sistemnya tuh Linux. Beda sama Windows. Windows ini hanya satu, hanya Windows, nggak ada yang lain. Windows sistemnya nggak bisa dioprak aprik jadi Windows, terus ada OS baru pakai base Windows, nggak bisa. Harus ya lu ke Microsoft lu minta, woi sini baik-baik mau base nya ini tapi OS kami beda, nggak bisa langsung. Kalau Linux kan dia bisa punya komunitasnya sendiri gitu. Nah, oke. Terima kasih atas pertanyaan. Enggak dong, santai. Kita belum selesai di sini. Kita belum selesai di sini dan masih ada lagi sini. Tunggu saja sebentar ya. Tunggu saja, bentar. Wait, aku akan mencoba. Waduh, kecil banget ini. Besarin dikit dong. Oke, oke ya segini aja. Bentar. Clip studio. Nah, oke. 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 Kenapa gua mengganti? Pertama, saya punya studi kasus. Studi kasusnya apa sih? Studi kasusnya sih apa? Oke, gue jelasin. Untuk studi kasus. Nah, begini. Studi kasus ya, bentar guys. Bentar. Oke, studi kasusnya adalah mana ya? Kalian bisa lihat nggak? Nggak tahu sih kalian bisa lihat atau enggak. Jadi ya, ada studi kasus. Nah, gue bacain aja lah. Jadi studi kasus analisis proses booting multitasking sederhana ya. Skenario-nya ada seorang pengguna menggunakan desktopnya, dia ngebuka OS, dia ngebuka Windows, dia dia di PC-nya ada Windows, dia buka web browser dan text editor. Oke. Terus dia berpindah-pindah. Kayak misalnya dari browser text editor, pindah-pindah gitu kan. Ya, dengan lancar ya. Pertanyaannya, dengan menggunakan pengetahuan Anda, arsitektur dasar blok diagram komputer yang mencakup CPU, jelaskan peran sistem operasi dalam dua fase pada skenario di atas. Fase booting. Fase booting jelaskan secara singkat alur proses yang terjadi saat komputer dinyalakan, di mana sistem operasi yang awalnya tersimpan di storage bisa dimuat ke memori utama dan akhirnya dieksekusi oleh CPU untuk mengalihkan dari komputer. Oke, kita akan menjawab yang pertama dulu ya. Nah, kita akan menjawab yang pertama. Yang pertama, jelaskan secara singkat alur proses yang terjadi saat komputer dinyalakan, di mana sistem operasi yang awal dibuat bisa dimuat ke memori utama dan akhirnya dieksekusi oleh CPU. Jadi alurnya itu adalah
Jadi alurnya adalah pertama kita punya SSD lah, ringan banget SSD ya, SSD terus SSD sorry SSD. Di dalam SSD ini kan ada OS ya, ada OS yang disimpan. Dia di mana bisa dimuat ke memori utama. Oke, jadi si Batu pertama kali dihidupin klep kan, jadi si SSD ini menerima data dari si sistem bus atau motherboard. Iya, sistem bus dia mengambil ini sistem bus dia mencari signal OS yang ada di SSD. Dicari nih, ada nggak nih, dapet nggak nih sinyal OS-nya. Ternyata di SSD ini ada sinyal OS-nya. Jadi gimana bang kalau ada ternyata? Ya udah, SSD ini kan si Simbas tadi itu dia punya kode SSD gue, lu punya nggak sistem OS nih? Nah sistem bus nih nanya oh dia punya. Nah, dia ngirim balik nah, dia ngirim balik semua OS-nya ke bus. Oh ternyata ada nih dia. Terus sistem bus kemana? Sistem bus itu ke RAM dulu, ke RAM. Dia nyocokin, dia ke RAM, dia lihat space-nya muat nggak nih sama RAM gitu kan, ada nggak nih RAM-nya, ngirim sinyal ke RAM. Ada RAM bilang oh bisa nih ya, taruh di sini nih, bisa. Oke, aman dong, berarti kan aman. Selanjutnya kemana kalau udah ke RAM? Selanjutnya dia akan pergi ke yang namanya adalah otak dari semuanya, yaitu adalah CPU. CPU ini dia berperan yang mengeksekusinya. Jadi dia ngirim nih data sampai kemari, dia kirim datanya, dia eksekusinya, dia balik lagi ngirim kode eksekusinya ke bus, dia kirim balik eksekusinya, ternyata kode eksekusinya benar, langsung lah diproses dari bus, dikirim lagi langsung ke proses ke CPU, langsung CPU nembak ke bus, dan kode eksekusinya yang dikirim bus pun akan mengirimkan ke monitor lewat kabel VGA yang ada di yang ditancapkan lewat layar, kabel VGA yang ditancapkan oleh layar. Kalau dia akan masuk ke display monitornya, dan dia akan ke display monitor. Seperti itulah terjadinya sistem operasi yang awalnya di hard disk atau SSD bisa ke monitor. Seperti itulah awalnya. Dan ya semua itu adalah muncul dari sini. Dia mengirim kode eksekusi yang dikirim ke bus. Setelah bus memprosesnya ternyata eksekusinya benar, dia mengirim sinyal yang dikirim CPU, yang diproses di CPU ke layar lewat kabel VGA atau HDMI yang telah tercantumkan. Dan setelah proses dieksekusi, dia akan berganti menjadi OS yang mengendalikannya ini. Kenapa bisa? Karena di OS ini
dia setelah memverifikasi kode ininya, ternyata dia yang akan mengambil alih dari OS, dari Windows, karena Windows lain berperan, karena dia minta OS tadi kan, dia buat mengendalikan sistem agar bisa semua termanage dengan baik dan benar di bus ini dan di CPU juga, di harddisk yang namanya sih, di harddisk yang utamanya kan, biar sistem itu termanage dengan baik. Kamu gini saja fase booting, ya fase bootingnya seperti ini. Terus ada fase multitasking. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana sistem operasi mengolah eksekusi kedua aplikasi web browser dan text editor sehingga tampak berjalan bersama di satu CPU. Bagaimana, dan terus ada bagaimana model IoT, keyboard, mouse, dan sistem bus digunakan untuk menangani input pengguna dan menampilkan output untuk kedua aplikasi berbeda tersebut. Oke, right, 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 right. Kita sudah bermain ininya, ya. Nah, wah, terus ini mengolah kedua aplikasinya. Oke, OS dia kan berada di mengatur kendali. Ini RAM yang dikendalikan oleh OS. OS bisa mengendalikan RAM dan aplikasinya itu tadi, aplikasinya APL, aplikasi ini kan dijalankan di OS, ya. OS kan bisa dikendali, OS kan mengendalikan RAM. Nah, dengan OS, jika sebuah software yang ada di OS, otomatis si RAM akan memberikan batasan tersendiri, seperti batasan apa ya, kayak misalnya kita nuang air atau apa, kita tahu batasannya seberapa ya, seperti itu. Pasti ada batasannya, ya. Dia dibatasi, jadi agar kedua aplikasi ini bisa berjalan dengan lancar, gitu kan. Nah, jadi dia membatasi dua, misalnya di aplikasi satu, aplikasi dua, kan gak saling bertabrakan ini, ya kan? Jadi dua-duanya ini bisa berjalan di waktu yang sama, ya, di waktu yang sama. Kayak misalnya webnya dibuka kan, web dibuka gitu kan, terus ada apa tadi, text editor dibuka gitu kan, text editor dibuka gitu kan, dan misalnya dia mau buka satu lagi, mau buka satu biji lagi, dan dia tinggal nambahin satu lagi untuk membatasinya, ini tiga gitu kan, apa misalnya buka lagu musik gitu kan, kali gitu kan, bisa, karena OS itu mengatur apa yang dibuka di dalamnya. Software itu semuanya di manage oleh OS agar sistem bisa berjalan dengan optimal. Jadi dia mengatur ininya, nggak kayak satu aplikasi ini satu RAM, jadi dua aplikasi dua RAM, kan boros gitu kan. dan itu enggak dan itu sangat-sangat tidak bisa dilakukan gitu kan, ya, karena hmm, itu memberatkan dari komputer kita gitu kan. Iya bro, ini memberatkan komputer kita gimana. Dan ya itu tugas OS, karena dia klasifikasi aplikasi-aplikasi yang ada, dia menaruh-naruhnya di tempatnya, dia membuat
tempat penampungan untuk aplikasi, tempat penampungan gitu bilang kan, aplikasi supaya bisa berjalan dengan lancar. Terus bagaimana modul IoT seperti keyboard, mouse, dan monitor, dan sebatas digunakan untuk menangani input pengguna dan menambah output untuk kedua aplikasi yang berbeda tersebut. Nah, di sini kan kita memiliki dua aplikasi tadi. Yang satu text editor, yang satu web. Nah, kita beranggapannya gini lah. Yang satu make ya sesuai namanya, yang satu menggunakan mouse, yang satu menggunakan keyboard. Gitulah ya, ya dua-duanya bisa pakai keyboard dan mouse, cuman ya kalau dari bunyinya kayak misalnya web gitu kan, yang bisa web dengan biasanya dengan web kan itu dia pakai yang namanya kursor aja kan, ya, klik 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 ini, terus klik ini gitu kan, klik ini klik klik, klik gitu kan. Nah kalau misalnya text editor sesuai namanya kan pasti butuhnya keyboard untuk mengetik-ngetik kan, begitu ya. Oke, kita sepakat itu tuh. Mouse, bagaimana mouse ini bisa berjalan, bagaimana keyboard ini bisa berjalan. Bentar guys. Nah bagaimana bisa mouse ini bisa berjalan dan keyboardnya bisa berjalan gitu kan, gimana sih keyboard dan mouse ini bisa berjalan gitu kan. Kayaknya keyboard ini bisa berjalan ya mas. Satu jawabannya, nah satu sih ada jawabannya adalah yang dia ada jawabannya dengan sistem bus. Tapi yang tadi kita sampaikan, bus ini bukan hanya untuk, dia juga bisa menjalankan hardware. Dia adalah penerjemah lah istilahnya. Jadi apapun yang kita colok, apapun yang bisa lakukan, bus ini menjadi sistem penengah. Kayak ibaratnya kalau misalnya kita udah punya OS, nah OS kan yang jembatannya, nah sebelumnya itu ada bus. Tapi ketika OS yang mengambil alih, ini menurut gua, ketika OS mengambil alih, OS yang menjadi jembatan antara software dan yang menjadi jembatan antara hardware itu adalah si busnya, karena dia yang memberikan kode ke OS untuk diterjemahkan dan untuk ditampilkan di OS. Coba bagaimana di bus ini keyboard dia diolah, diproses di bus dengan berbagai kode. Kita bilang kayak gue mau masuk, misalnya dia tik apa gitu kan, jaka gitu kan, jaka banyak, dia mau ngetik jakanya, kode yang dikirimkan ke bus kita nggak tahu kodenya seperti apa, tapi ada kode yang dikirimkan ke bus ke CPU dulu kan, ke CPU nih, ke CPU, terus dia CPU mengirimkan kode ke OS. Sebelum mengirimkan ke OS dia minta CPU memeriksa kode itu, apakah kode itu bisa diterima dengan baik, bisa diproses. Jika bisa diproses, CPU akan mengirim balik kodenya, dan ini akan memang misalnya dia, oh ini CPU dari keyboard ke bus, dia minta CPU verif. Ketika CPU udah memberikan jawaban verifnya, dia akan berikan ke bus, dan bus akan proses dan berikan lagi kodenya apa yang diperintahkan oleh si keyboard dan CPU itu akan memproses
ke OS dan OS akan menampilkannya di layarnya. OS akan menampilkan di layar, ke layar, OS menampilkan ke layar. Ya, OS akan menampilkan ke layar. Dan udah jadi itu. Sama seperti halnya dengan mouse, ketika dia klik, dia akan meminta, dia akan kirim kode akan di verif sama CPU dan dikirimkan ulang kodenya, dan BUS akan mengirimkan kode yang diminta, akan diproses di CPU, dan CPU akan memproses di OS, dan OS akan menampilkan dan mengirim sinyal ke kabel VGA terlebih dahulu kalau kita mau ya, kabel VGA. Kabel VGA akan memberikannya ke layar monitor. Ini VGA, kalau kabel VGA. Seperti inilah proses multitasking yang ada di bukan multitasking sih, yang ada, pokoknya yang ada lah untuk perangkat IoT seperti mouse dan keyboard. Ya seperti inilah prosesnya. Ya, walaupun agak bercocotan ya, pastinya ya mungkin kalian akan paham gitu kan. Ya, ya akan paham kan dalam hal ini. Nah ya, oke, sudah selesai tugasnya, nggak ada soal lagi. Dan video yang kemarin mungkin gue privat gitu kan, salah gue sih, gue nggak baca peraturannya kan, jadi gue buat dua. Oke, thank you for my video yang udah diulang. Yang nggak tahu kalian mau nonton atau nggak ya, tapi thank you yang buat yang udah nonton, yang mau masih nonton walaupun udah diulang. Terima kasih guys, gue ucapkan terima kasih dan dadah, sampai jumpa. Hidup STEMIC time.